A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'du. Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada segelintir atau sedikit daripada pertanyaan. Ya akhi, bagaimana untuk mencari kebahagiaan? Ya, ini kebahagiaan fi dunia maksudnya, kebahagiaan dengan cara dunia. Ada orang itu kepingin dia menjadi kaya atau kaya raya, karena kenapa? Karena bayangannya kan seperti ini, kalau kaya banyak uang, hidup tenang, tidak ada masalah, tidak ada musilah, dan segala sesuatu yang diingini itu dengan mudah kita cari. Ya kan seperti itu. Kemudian ada juga yang bilang bahwasanya mencari kebahagiaan itu kita harus terhormat, harus terpandang, harus jadi orang yang memiliki derajat lah, sehingga kita dihormati orang, disegani orang, ya kan, dimuliakan oleh orang. Karena itu bisa mencapai daripada yang namanya kebahagiaan. Padahal ayyuhal mukmin yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diceritakan ya, pernah suatu ketika Malaikat Jibril itu jumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Jadi berjumpa kepada Rasul sambil dalam keadaan tersenyum. Ya, Malaikat Jibril berjumpa dengan baginda Rasul dengan dalam keadaan dia tersenyum. Kemudian bingung, Rasulullah bingung karena tidak biasanya Malaikat Jibril itu dengan keadaan senyum kalau jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi timbul pertanyaan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Malaikat Jibril itu, "Hai Jibril, kenapa engkau tersenyum?" Nah, hakada. Jadi baginda Rasul bertanya kepada Malaikat Jibril, "Kenapa engkau tersenyum?" Dijawab oleh Malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, aku tersenyum karena aku melihat manusia kebanyakan daripada manusia itu mencari sesuatu yang tidak Allah ciptakan di dunia ini." Kemudian Rasul mendengar pernyataan daripada Malaikat Jibril, dari jawaban daripada Malaikat Jibril pertanyaan baginda Rasul tadi, dia bertanya lagi, Rasul, apa ya Jibril yang tidak diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, di dunia ini? Jadi bertanya Rasul kepada Malaikat Jibril, kok ada sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ini, di dunia ini, tapi para manusia mencarinya? Kemudian Malaikat Jibril menjawab, ar-roha. Apa itu ar-roha? Ketenangan, kata Malaikat Jibril. Jadi ketenangan tidak ada di muka bumi ini, kata Malaikat Jibril. Makanya Malaikat Jibril tersenyum kepada Rasulullah, memberitakan bahwasanya para manusia ini mencari sesuatu yang tidak Allah ciptakan. Apa itu ketenangan? Ya kan? Jadi banyak kita beranggapan bahwasanya dengan banyaknya harta saya akan menjadi tenang, ya kan? Dengan banyaknya uang saya akan menjadi tenang, dengan banyaknya yang berlimpah-limpah, seolah-olah nanti dengan hal itu kita menjadi tenang. Padahal ya mukmin, sudah dinyatakan ya, ketenangan ar-roha itu tidak Allah ciptakan di permukaan bumi ini. Atau ada orang yang beranggapan dengan aku dihormati orang, dengan aku dimuliakan oleh orang, bagaimana caranya agar aku dihormati orang, dimuliakan oleh orang, dihargai oleh orang? Oh, terpaksa aku harus memiliki satu jabatan, satu kedudukan, satu yang bisa mampu menimbulkan kewibawaan dalam diri, kan hakada. Jadi dengan berusaha dapatlah misalnya satu kekuasaan, satu jabatan atau satu kedudukan. Karena apa? Karena berharap dengan adanya kemuliaan, kehormatan dari orang itu akan ada yang namanya ketenangan. Hakada ya mu'min, ya. Atau aku harus memiliki rumah yang mewah, rumah yang indah, rumah yang bagus, sehingga kita buat rumah dengan harganya yang luar biasa misalnya. Atau kita harus memiliki kendaraan itu yang
yang harganya luar biasa, atau kendaraan yang tidak dimiliki oleh banyak orang, karena di sana nanti akan ada ketenangan. Enak kita membayangkan duduk di atas mobil, enak kita hidup di rumah yang mewah, rumah yang indah, yang bagus misalnya kan. Karena kenapa? Dia berharap untuk mencari ketenangan. Sudah jelas diceritakan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun tersenyum. Kenapa? Kebanyakan daripada manusia, makhluk Allah, ciptaan Allah ini di muka bumi ini mencari sesuatu yang tidak pernah Allah ciptakan, yaitu yang namanya ketenangan. Hakada. Ya kan ya mukmin? Ada orang yang miskin, misal, jadi orang miskin berkata, Masya Allah, enak ya hidup orang-orang yang kaya, orang-orang yang banyak uang, tidak kekurangan dia dari uangnya, ya hartanya banyak, rumahnya banyak, mobilnya banyak, ya kan orang miskin nih. Kemudian kalau kita tanya kembali kepada mereka orang-orang kaya, aduh enak kamu, enak kalian hidup seperti ini. Orang-orang kaya pun akan berbicara, waduh yang enak itu misal ya, yang enak itu ya yang mereka itu jualan tuh yang di pinggir jalan misalnya, ya. Loh, kok kenapa kalau ditanya seperti itu mereka mengatakan seperti itu? Ya karena mereka tidak banyak yang tidak dipikirkan, karena mereka itu hidupnya tenang. Ya kan, ditanya lagi dengan mereka, misalnya yang berjualan-jualan di pinggir jalan, misal ditanya, wah enak ya kalian hidup seperti ini, mereka pun akan menjawab seperti itu. Oh tidak enak, enak tuh yang seperti si A, yang dia itu jualannya cepat habis, jualannya besar, usahanya besar, duitnya banyak. Kalau dia jualannya cepat laku, dia agen misalnya, misal ini, kunjungi lagi si agen, kita tanya kembali, wah enak pak ya hidup seperti bapak, seperti ibu misalnya. Mereka pun akan menjawab, wahai mukmin, mana enak tuh, enak yang seperti orang-orang yang hidupnya pas-pasan, yang rumahnya pas-pasan saja, cukup makan, enak mereka, karena mereka tenang hidupnya, mereka ibadahnya banyak. Kemudian kita tanya lagi kepada orang yang ahlul ibadah, ya yang dia hidupnya pas-pasan, dia rajin ibadah. Kalau ditanya lagi, mereka pun akan menjawab tidak, ya. Jadi tetap yang enak itu seperti Syekh Fulan, ulama Fulan, Habib Fulan, misal kadzalik. Jadi ketenangan itu tidak Allah ciptakan di dunia, ya, melainkan Allah ciptakan kelak di kampung akhirat kita. Hujibatun nar bisyahawat wa hujibatul jannah bil makarih, ya. Allah tutup di surga itu, di neraka itu semua kenikmatan yang paling nikmat menurut kita. Apa yang paling nikmat? Perasaan kita. Nikmat karena apa? Nikmat karena yang kita miliki apalah, hartakah, jabatankah, tahtakah, uangkah, para wanita yang cantik kah, atau bagaimana? Dinyatakan oleh Rasulullah, hujibatun nar bisyahawat, kenikmatan yang paling kita rasakan, paling nikmat di muka bumi ini, tidak senti ditutup kelak di neraka, tidak ada lagi kenikmatan itu sedikit pun tak sebanding. Kemudian hujibatul jannah bil makari, Allah tutup di surga seluruh penderitaan yang ada di dunia. Kada ya mukmin. Jadi penderitaan di dunia seluruhnya Allah tutup kelak di akhirat. Sedikit pun, seberat apapun penderitaan kita di muka bumi ini, untuk di akhirat kelak di yaumul akhirah Allah tutup itu semua dan tidak ada sama sekali. Hakada ya mukmin. Makanya para ulama mengatakan apa yang keluar, ya apa yang disampaikan oleh Rasul, yang diajarkan oleh Rasul, sudah ikuti aja, semuanya pasti enak, pasti mengandung keuntungan. Hakadha yal mu'min, yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hakadha artinya apa? Ketenangan. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillah. Tidak ada ketenangan kecuali, tidaklah ketenangan itu, apa mendapat satu ketenangan itu pada saat kita dengan zikir. Tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ya, mantap dengan zikir, ya, hati ini mantap dengan zikir la ilaha illallah. Hakadha, tiada Tuhan selain Allah, Allah tempat kita bergantung, Allah tempat kita berlindung, Allah tempat kita memohon, semuanya milik Allah. Harta milik Allah, tahta jabatan milik Allah, semua yang kita miliki ini bukan milik kita tapi milik Allah. Selesai perkara kita selesaikan,
dengan cara yang seperti itu, atau kita mengambil wudhu menghadap kiblat, pergi kita ke masjid, duduk di hadapan Allah di rumahnya Allah. Ya Allah, di hari ini aku berziarah ke tempatmu di rumahmu ya Allah, duduk kita bersimpu di hadapan Allah, bertadarruk kita di hadapan Allah, ya, dengan khusyuk menangis tetesan air mata, menyesali akan dosa-dosa dengan istighfar, berbanyak istighfar dalam masjid. Masya Allah, hal itu akan menimbulkan ketenangan. Etikaf kita di masjid seperti misalnya jamaah tabligh yang mengajarkan untuk etikaf di masjid, ketenangan di dalam sana yang diajarkan mereka ya mukmin. Kemudian kita menghadiri majelis-majelis seperti misalnya majelis para salafin, ya kita ikuti pengajian-pengajian itu, majelis yang Allah ridhoi, majelis nanti di atas ada malaikat yang mengampuni, di sana akan ada ketenangan yang menjalani agama di dunia ya, ketenangan di dunia yang sedikit ya. Kemudian kita hadiri juga seperti misalnya majelis para habaib, majelis maulidur Rasulullah, kita hadiri, di sana pun akan meneteskan air mata, ketenangan ya, ada. Jadi cari ketenangan di sana ya, dengan memperbanyak zikir, dengan membaca Al-Qur'anul Karim ya, ketenangan. Pada dasarnya kita itu mencari hal itu ya. Mau kaya pada dasarnya ingin tenang, mau terhormat pada dasarnya ingin tenang, mau dihargai orang pada dasar ingin kita mencari ketenangan. Tapi ayol mukmin tetap yang namanya ketenangan hakiki itu tidak akan kita jumpai, karena sudah diceritakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sesuatu hal yang tidak pernah Allah ciptakan, yaitu ar-roha, ketenangan. Ayol mukmin, ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Al-fakir, orang yang miskin ilmu, miskin amal, sekali lagi memohon maaf kepada Allah, saya memohon ampun. Mari kita bersalawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.